Yang kami hormati pimpinan Rakor dari Polrestabes Medan dan Jajaran, Pak Junedi dan Pak Alex, mungkin Dandim 02 Medan, pemohon eksekusi, juga para termohon eksekusi. Kami kebetulan Pak memang tidak termohon eksekusi. Kemudian dari pengadilan ini Bangda Azari Siregar dan Bang Istok Siregar yang kami hormati. Tadi Pak tidak panjang, tapi kami kayaknya harus panjang Pak, karena ini menyangkut ya harus kami jelaskan Pak. Pertama, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak. Saya setuju dengan pimpinan rapat hari ini, baik itu Pak Junedi maupun Pak Alex, bahwasanya rakor ini tidak untuk menggali sejauh mana pelaksanaan eksekusi ini dapat dilaksanakan. Itu memang bahasa dari pimpinan rapat tadi membuat kami agak senang juga nih Pak. Mudah-mudahan dari pihak kepolisian juga mendengarkan, selain dari mendengarkan termohon eksekusi, juga mendengarkan apa yang kami sampaikan dari pihak PTPN 2. Perlu kami sampaikan Pak, bahwasanya tanah yang dieksekusi, yang akan dieksekusi oleh Pengadilan Lubuk Pakam yang sebagaimana yang telah dibacakan oleh Pak Azari tadi, itu merupakan masih sampai hari ini terdaftar sebagai aset PTP Pak. Itu jelas bisa kita buktikan Pak, mungkin nanti akan menyusul surat-surat itu ke pihak kepolisian Pak sebagai bahan. Itu sampai hari ini terdaftar sebagai aset dan belum pernah dilepaskan, karena kalau sebagai aset Pak pastinya itu ada pelepasan aset Pak, baru bisa dilepaskan. Kalau tidak, nggak bisa Pak. Lanjut Pak. Kami tahu perkara ini berlangsung Pak, karena mungkin sebagaimana Bapak bacakan tadi ataupun pihak pengadilan, PTP tidak selaku termohon eksekusi. Kami baru tahu perkara ini Pak itu di tahun 2023. Ternyata ada berperkara antara seorang anak dengan ibunya yang mengikutkan orang lain, tapi itu bukan tanahnya itu adalah aset dari PTP. Dan PTP sejak pemeriksaan pertama kali perkara ini Pak, sampai yang dibacakan oleh Abang Azari tadi, itu PTP tidak pernah ikut Pak, dan tidak pernah dipanggil dan tidak pernah tahu. Berikut juga mungkin dari tadi 2013 ke 2023 itu 10 tahun Pak. Banyak juga mungkin perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat. Kita juga nggak tahu Pak. Kita tahu di Februari 2023 pada saat pengadilan yang merupakan mau lakukan, kalau nggak salah, konstater gitu. Itu baru kita tahu Pak. Habis itu Pak, sesuai dengan aturan hukum, kita mengajukan bantahan. Tadi yang sebagaimana Pak Azari sampaikan, itu perkara 480 di tahun 2024 Pak, kita mengajukan bantahan. Lagi-lagi Pak, ada lagi-lagi berdasarkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pakam, mereka beranggapan kalau HGU-nya berakhir, hak PTP berakhir juga Pak. Padahal tidak Pak. Maka ada namanya mungkin Bapak-bapak sekalian mengenal dengan tanah ex PTP. Kalau tanah ex PTP tidak bisa Pak suka-suka diambil. Tapi ada aturan main yang harus dilalui baru bisa dinyatakan sebagai milik. Kalau itu tidak Pak, itu bisa jatuhnya juga ke tipikor nanti Pak. Dan ini Pak, proses perkara ini Hakim PN Pakam di tingkat pertama beranggapan karena itu tidak diperpanjang, maka tanah itu kembali ke negara. Itu Pak pertimbangan hukum pada saat itu. Atas pertimbangan hukum PN Pakam tersebut Pak, pada hari ini proses perkaranya dalam tingkat banding Pak. Mungkin izin Pak Bang Azari, tadi sudah selesai, mungkin saya sambung sedikit. Kalau itu dalam proses banding di tingkat pengadilan tinggi. Nanti Pak izin juga akan kami lakukan juga Pak data-datanya.
itu terdaftar dalam perkara register nomor 681 PDTG garing 2025 garing PT MDN. Mungkin kalau ada kawan-kawan dari Intel nanti bisa dapat informasi di informasi perkara di pengadilan tinggi. Ya kami harapkan tunggu dulu Pak, ini kan menyangkut negara juga Pak. Kami izin, tapi kalau mungkin nanti sampai Mahkamah Agung menyatakan itu memang PTP tidak berhak Pak, PTP siap juga Pak untuk tunduk dan patuh terhadap putusan hukum. Tapi mohon maaf Pak, terhadap putusan yang akan dilaksanakan ini Pak, kami tidak terikat Pak, karena kami tidak pihak di situ. Lanjut Pak. Mungkin tadi atas pertanyaan apa? Pertanyaan Ibu kita ini tadi bahwasanya apakah bisa aset negara disita? Tadi Bang Ghazali juga sudah jawab, mungkin sama jawabannya. Bahwasanya berdasarkan tadi sebagaimana disampaikan Pak, itu aset PTP. PTP itu bagian dari negara, maka itu adalah barang negara. Jadi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2019 tentang penambahan pernyataan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan, dalam ini PT Perkebunan Nusantara 2, dan berdasarkan pasal 50 huruf D Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharian negara menetapkan Pak, bahwasanya barang milik negara yang dikuasai negara berupa barang tidak bergerak maupun barang bergerak tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara dilarang untuk disita Pak. Ini jelas Pak. Apa bapak-bapak pimpinan Rakorhani menjadi bahan Pak ini Pak. Di sini jelas Pak disebutkan dilarang untuk disita Pak. Apalagi dieksekusi Pak, izin Pak. Apalagi dieksekusi, disita aja dilarang Pak. Karena seharusnya kan tahapan eksekusi real ini harus sita dulu Pak. Dia ada dihumpang di situ Pak. Dihumpang untuk disita supaya apa? Supaya jangan pernah dilakukan eksekusi. Ini Pak peraturan yang kami bacakan. Jadi dari penjelasan ini Pak, kami juga telah menyampaikan permohonan agar ini tidak dilaksanakan Pak ke Pengadilan Negeri Lupakan. Mungkin secara data nanti bisa ditanyakan ke Bang Nazari dan Bang Dabistok. Ini juga Pak, kami dah mohon perlindungan hukum ke Pengadilan Tinggi Sumatera Utara selaku pengawas dari pengadilan tingkat di bawahnya Pak. Kita udah ajukan mohon perlindungan hukum juga. Intinya hampir sama Pak. Termasuk juga Pak, kami mohon ke Bapak Kapolrestabes Medan, tolong permohonan intinya jangan dilaksanakan, karena kami tahu Pak, pihak Polrestabes hanya sebatas pengamanan, sifatnya permintaan pengamanan. Tapi untuk aset negara kami juga bermohon Pak untuk agar tidak dilaksanakan terlebih dahulu. Begitu juga ke Polsek Patumbak mungkin juga sampai Pak. Tapi Pak, yang jelas sebagaimana yang disebutkan oleh ibu kita, guru kita tadi, bahwasanya bagaimana, adakah tanah land reform di atas tanah HGU? Itu jawabannya tidak Pak. Karena apa? Pemerintah dulunya telah memberikan batasan seperti minyak dan air. Tanah-tanah HGU itu dan dikuasai oleh PT, kita akan mungkin jadi land reform. Di luar tanah HGU itulah yang dijadikan land reform. Itu udah ada di tahun 65 Pak. Di tahun 65 itu udah jelas. Karena ini bekas yang dinasionalisasi oleh negara Republik Indonesia Pak. Seluas 250.000 hektar. Yang diberikan ke PTP itu hanya 59.000 hektar Pak. Selebihnya itu Pak, itulah yang bisa termasuk tanah land reform. Dan begitu juga lah pengembangan kota-kota ini Pak. Itu yang utama Pak. Jadi ini Pak, kami aneh juga kalau melihat mungkin bisa dari pemohon eksekusi, kita melihat dasar kepemilikan mereka ini Pak. Walaupun ini udah masuk pokok perkara, izin Pak.
biar ada bahan. Ini kan menggali dari Pak ya. Ibu Haromoin ini dapat tanah ini juga dari pewarisan dari suaminya. Izin Pak.